balik lagi sama gue Adit. Sekarang gue ada di kawasan Jakarta Utara, Kelapa Gading, ada di Anak Elang, Harley Davidson. Tapi gue nggak ngomongin Harley, ada satu mobil, anjir, Nissan GT-R R35, keren. Ntar kita ngobrol-ngobrol sama yang punya. Kita masuk. Kita ke dalam. Wah, gokil. Keren banget. Itu dia tuh yang punya tuh. Ini yang punya, namanya Raka Herza. Yang punya R35 tadi, full M-Gen. Ntar kita ngobrol-ngobrol lebih jelasnya lebih jauh. Kayak gimana detailnya. Apa kabar? Baik bro. Mantap. Gue mau ngomongin soal mobil lu nih. Kira-kira enaknya ngobrol sambil duduk-duduk enak kali ya? Boleh nih. Sip. Duduk dari sini. Oke, yuk. Oke, sekarang udah duduk-duduk nih sama Ya. Bro Raka Herza. Yoi. Oke, saya dulu dong sama teman-teman Grita Otomotif. Halo bro. Halo semua. Sip. Jadi lu adalah pemilik dari Nissan R35 M-Gen. Dari M-Gen itu maksudnya dia pakai body kitnya M-Gen. Iya, Jadi iya, sempet di black. Oh, Udah kayak lagi Idul Adha. kadang-kadang ngelus dada nggak sih? Ya untungnya itu waktu dipotong nggak di videoin sih, jadi nggak ada. Jadi nggak ngerasa perihnya gimana Iya. ya? Itu sesuatu yang emosional lah ya. Iya. Karena apa tuh? Kenapa bisa se-emosional itu? Ya namanya kita kalau mau seneng ya pasti kita harus perih-perih dulu lah. Tapi kan itu karena perubahan yang agak sedikit permanen. Iya. Sebenarnya kalau dibilang permanen nggak bisa juga sih, karena kalau mau balikin standar sebenarnya masih bisa. Masih bisa. Masih benar. bisa, jadi kayak kalau masih punya potongan dulunya, masih bisa dilas lagi. Cuma kan besar, yang besar, jadi Iya. dipikirin dulu resikonya apa. Nah, itu dia ya kan? maksud gua. Perhitungannya dulu apa, biayanya berapa, waktunya berapa lama, mesen barang dari mana dulu gitu kan. Jadi kayak kita harus memikirkan resiko gitu. Nah, Iya. itu sebenarnya punya Nissan GT-R R35 ini Iya. itu dari umur berapa sih? Sebenarnya kalau punya dari tahun 2009, karena mobilnya sendiri pun tuh tahun 2008. Bokap yang beli, tapi bokap pun juga ceritanya lucu. Dulu tuh mobil sport tuh cuma satu, Celica. Cuma itu juga jarang dipakai. Nah jadinya bokap tuh tiap kita jalan-jalan nih, kadang-kadang kalau kita ke daerah SCBD tuh banyak yang mobil sport ya dulu ya. Dulu zaman dulu tuh ada Automall gitu-gitu ya. Bener. Ya kan? Oh ada GT-R. Bokap tuh suka mau bilang, "Dek, GT-R bagus ya." Iya bang, bagus GT-R kan. Tiba-tiba pas gue pulang sekolah, kok ada suara mesin apa gitu kan di belakang gitu. Gue baru bener-bener pulang. Gue nengok belakang, lah, wih ada GT-R 35 nih gue. Anjir, gokil. Iya, pas keluar bokap yang bawa, dia beli gitu kan. Cuma second. Akhirnya udah, gue masih kecil, udah tuh. Gue sama sekali nggak pernah nyentuh mobil itu. Ya kan, sampai akhirnya gue dapet mobil kedua gue. Dulu gue pakai Lancer. Lancer CK4 itu bokap tuh dikasih cuma buat belajar. Oh. Iya, buat belajar ngurus mobil, ngerawat mobilnya gimana. Harus ngerti dulu sebelum dikasih yang bener-bener dipakai buat lama gitu loh. Oke, paham. Jadi udah setahunan pakai Lancer itu baru punya GT-R. Nah, habis itu baru deh ganti ke 86. Ya kan? Karena udah kelihatan mungkin bokap ngeliat udah bisa lah gitu kan. Ada skillnya buat ngerawat gitu kan, bisa tanggung jawab. Terus 86 Lancer jual. Terus jadinya lama tuh gua nggak pernah nyentuh sama sekali mobil. Akhirnya udah gitu sempet nih, gue iseng emang sih waktu itu emang udah bisa nyetir gitu kan. Gue iseng bokap lagi pergi kemana gitu kan. lagi pergi. Biasalah ya bandel-bandelnya lah ya. Biasalah kita Biasalah masih ya. anak-anak sekolah bandel-bandelnya gimana. Akhirnya gue lagi ngacak-ngacak kamar bokap nih. Wih, Lu mau GT-R. kunci Wih, ada kuncinya nih. Gue cari-cari lagi. Wih, nemu STNK-nya lagi nih. sikat. Sikat gue bawa ke sekolah besok. Akhirnya udah lama-lama ketahuan sama bokap ternyata. Gue lagi nyantai di ruang tamu. Tiba-tiba bokap nanya, "Dek, kok itu GT-R posisi bangkunya berubah ya? Terus spion juga arahnya beda. Bensin tinggal setengah gitu ya." Gue udah nanti, wah gue lupa ngisi bensin ya nih. Kegep. Udah kegep gitu gue masih bisa ngeles. Gimana tuh? Gue langsung gini aja, iya dede bawa ke sekolah. Enak pak kok gitu. Udah diem doang. Oh pantesan aja. Gitu. Akhirnya besoknya udah sama dia kunci dibawa-bawa kemana-mana. Terus udah bertambah umur juga, makin lama mungkin bokap ngeliat udah bisa gitu kan. Terus dia juga udah punya mainan-mainan barunya lagi kan, lain-lainnya gitu. Terus akhirnya ini GT-R diem doang. Akhirnya gue bilang, "Pah, itu GT-R nggak dipanas-panasin. Coba Raka ini deh panasin dulu deh." Ya kan, panasin dikasihin tuh mobil nggak dipakai-pakai. Dia sibuk mobil-mobil lain mulu kan. Panasin dia langsung dibawa ke bengkel, gue cek-cekin, gue ganti oli dan lain-lain gitu kan. Gue rapiin, gue coba poles gitu-gitu. Udah bokap seneng ngeliat hasilnya, mobil rapi gitu dong, rawat mobil. Akhirnya udah gue pakai hari-hari.
Jadi karena udah inisiatif lah ya, karena emang lu suka sama mobilnya juga. Iya. Pas ngeliat hasilnya bokap impress gitu ya. Impress. Mantap. Alhamdulillah mantap, impress dia. Itu tahun berapa tuh akhirnya dikasih kepercayaan megang si R35 ini? 2016. Dan pertama kali modif tuh kapan? Ini baru jadi MGN baru setahun. Baru setahun. Setahun lebih sebulan. Jadi waktu emang udah pakai ini, tiba-tiba bokap kepikiran mau beli GTR lagi, R35 yang Nismo Edition. Oke. Soalnya gue waktu awal, dia cuma ngomong-ngomong doang. Gue cuma bilang, kalau dia kan sukanya koleksi. Wah, oke. Kan? Jadi gue bilang, kalau mau koleksi, kenapa nggak beli R34 aja? Gitu kan. Maksud gue, gila, lebih sangar sih. Iya, maksud gue, kalau kita beli R35 lagi, buat apa ada dua gitu kan? Bener, Ketahuan bener. ini dirapihin. Iya. Jadi hubungan gue sama bokap tuh deketnya ya di mobil gitu kan, di Tapi otomotif. seru juga ya ada diskusi Iya. itu ya. Waktu modif ini juga akhirnya diskusi kan. Oh gitu. Jadi waktu itu gara-gara dia kepengen Mustangnya di white body. Akhirnya gue bilang, itu 86 juga boleh di white body gitu kan kalau mau gitu-gitu. Akhirnya ngedesain 86, jadi 86. Nah sekarang dia malah beli R35 Nismo. Yang ini diem dong. Ini kan ada GTR 2. Buat apa ada 2 gitu kan. Jadi gue mikirnya, apa mendingan yang hitam kita rapin aja, dimodif buat kontes. Karena ujung-ujungnya kalau kita mau speed gitu ya, udah jelas pakai Nismo lebih aman dan lebih kenceng. Itu gue pernah nge-scan historinya. Kebaca itu kayaknya pernah tabrakan mungkin sama pemilik dulunya. Ya kan, pernah tabrakan, jadi sasis kanan tuh agak bengkok sedikit. Nah, itu menjelaskan kenapa kalau gue lagi bawa, dia lagi nikung tuh agak sedikit ngelawan dikit tuh. Gitu, jadinya gue bilang, udahlah tanggung. Ini mobil udah bener-bener kayak mobil mati, kita coba bikin hidup lagi. Akhirnya alhamdulillah sekarang berhasil jadi gini. Jadi kayak gini Jadi ya. kayak gini. Full MGN. Tapi kenapa pada akhirnya kan udah ada nih yang Nismo versionnya se-GTR R35. Terus kenapa milihnya ke MGN gitu? Soalnya waktu itu gue bilang, gue mau bikin mobil ini udah full buat kontes aja, nggak usah buat speed. Oh gitu. Jadi sama sekali mesinnya itu dari pertama kali punya nggak pernah diapa-apain. Bokap cuma pernah ngapain knalpotnya gitu, kayak di custom dia sama dia knalpotnya itu, jadi ada suara lebih kenceng. Oke. Terus mesinnya kayak dari dulu sama pemilik pertamanya itu udah HKS intake, ya kan, sama cop tuning. Ya udah karena gue pengennya kontes kan, kalau kita ganti mesin kan jadinya boros dong. Bener-bener. Mesinnya gitu kan. Jadi buat apa orang buat kontes kenapa harus boros? Gimana ya? Itu tuh gagah gitu loh. Tapi Iya. dia lu pakai Airsus gitu kan. Iya, makanya gue milih juga gak masalah pakai Airsus karena emang nggak dibawa buat ngebut. Benar. Iya, kalau buat ngebut enakan pakai coilover. Oh iya loh. Nah, jelas. Pasti. Apalagi suspensi standar GTR itu sebenarnya udah enak banget. Iya. Ya kan, udah bisa masuk ke comfort mode gitu kan, Iya, buat iya, di luar iya. tol gitu. Bener. Enak. Jadi buat apa? Jadi udahlah Airsus white body udah buat kontes totalitas. Jadi sempet sibuk ngitung kayak maunya konsepnya gimana, ya kan, terus pakai velgnya gimana, ukurannya gitu kan, nyari ban. Sempet puyeng-puyeng juga itu lama. Ya istilahnya fittingnya lah ya. Fittingnya itu susah. Karena emang ngutamain looknya, fittingnya tuh Iya. hitung-hitungan gitu. Hitung-hitungan proporsinya tuh kayak gimana proporsinya gitu gimana kan. gitu kan, jangan sampai salah nih, ini Nah, velgnya itu. gede gitu kan. Velgnya gede. Jangan Itu sampai pakai velg salah. apaan tuh? Ini pakai velg Work VSXX. Yang depan 11,5, yang belakang lebar 13, ring 20. Jadi gede karena lebarnya 13 yang inci kan lebarnya. ya. Karena dia pakai ban lebar 325. Itu masih ketarik loh. Gila. Itu masih ketarik tuh. Ketarik. Gokil sih, emang lebarnya sih yang luar kalau- biasa ya. Kalau mau dibikin agak-agak lebih meaty, Fitment kayak butuh 345 mungkin. Oke. Ya cuma kalau kita nyari 345, sekarang nyari 325 aja udah Tengah mampu. setengah mampus. Kemarin itu sempet robek bannya. Lagi jalan? Lagi jalan robek bannya, jadi Asli? kempes. Wah, itu waktu itu aja dapat 325 ready stock aja tuh hoki. Ya kan lagi ada langsung beli kan. Mumpung lagi ada nih. Tiba-tiba ban robek. Wah, nyarinya puyeng lagi, nyari mana ya? Itu apa, nanya-nanya. Michelin? Michelin. Pilot Sport Cup 2. Kayak Pilot Sport Cup 2 tuh kayak ban aslinya GT3 RS ya. Ya kan. Jadi nyari, untungnya alhamdulillah dapet lagi. Untungnya lagi hoki ada yang ready stock lagi gitu kan. Jadi Iya, bener-bener hoki banget itu. Sebelumnya kan pas baru jadi tuh, kalau gue kepoin tuh ya mobil lo, itu eksteriornya nih, desain stikernya sama segala macam tuh kayaknya beda sama yang sekarang ya. Itu gimana? Oh, berarti lu pernah yang dulu lihat ya? Kepo-kepoin aja. Yang di wrap kayak polisi-polisi New York Iya, gitu kan. iya, gitu. Itu juga cerita lucu tuh. Jadi zaman itu waktu di wrap kayak gitu, itu belum gue pegang. Oh. Ya kan, cuma bokap tiba-tiba begituin. Nah, itu pun juga gue nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba gue dapet kabarnya dari abang gue, Dek, itu babe lu tuh GTR di wrap stiker ngapain, apa kayak polisi ngapain sih gitu kan. Gue bilang, ah masa sih lu yang bener aja babe begitu kan. Ala-ala Need for Speed kali ya? Nggak ngerti dah gue. Nggak ngerti ya? Namanya bapak gimana sih? Iya deh. Ya udah, gue lihat fotonya. Wah,
beneran lagi gue sampai begini aja. Ngapain sih ini orang? Ya udah akhirnya gue bawa tuh ya kan. Makanya tuh yang tadi gue bilang kan, akhirnya gue bujuk-bujuk bokap gitu, Pak udahlah ini stikernya ngeliat jelek jadi butek gitu kan. Lu copot aja, copot gitu kan, gue racun-racunin. Akhirnya sama dia ya udah copot deh. Wah gue di rumah langsung semangat copotinnya tuh apa ya, tangan kapalan tau gak, sampai dibantuin orang rumah sama satpam tarikin ya. Wah Kayak bahagia banget gitu ya, puas banget. Tarikin. Telanjangan nih mobil. Habis itu baru langsung poles gitu, tadi gue bilang langsung poles jadi kinclong lagi hitamnya kan. Nah, sekarang berubah jadi ungu gitu ya, aksen-aksen stikernya. Terus juga gue ngeliat ada satu nama di situ, stiker kecil, apa tuh tulisannya? For Floyd. Nah itu apa tuh maksudnya? For Floyd, maksud gue itu jadi waktu project ini selesai, kebetulan banget kucing gue meninggal, kucing pertama. Timingnya pas banget gitu? Pas, jadi maksud gue buat mengenang dia, nama dia gue tulis di mobil. Ya kan, dan emang karena dia kucing itu warnanya agak krem-krem kemasan gitu, jadi dulu kan mobilnya hitam gold. Iya benar. Kan? Karena gue dulu dari dulu emang suka hitam gold ya kan. Sebenarnya gue konsepnya agak-agak mencolong dari Marvel, Killmonger. Oke, Iya. siap. Ya kan, jadi ya gue tulis itu buat mengenang. Ya bentuk apresiasi atas Sikapnya keberadaan dia di keluarga dulu. Oke, balik lagi ke modifikasinya. Velg lebar, terus udah pakai white body, AMG gitu kan, full. Secara look udah, kalau gue bilang ya, mungkin perfect tuh berlebihan lah ya, tapi udah mantep banget gitu dan enak banget dilihat. Bagian apa lagi sih sebenarnya yang menurut lo kurang untuk nanti jadi next project modifnya? Sebenarnya kalau so far sekarang ini nggak ada apa-apa lagi sih, kayak gue sebenarnya jujur aja udah bingung juga mau ngapain gitu kan. Kalau gue mau ganti apa-apa butuh biaya lagi kan, Iya, benar. Aduh capek lah keluar biaya lagi, gue mau nikmatin aja. Paling mentok-mentok cuma sekarang ini kan gue Airsusnya itu masih yang penting operasional, fungsional gitu kan. Jadi di bagasi itu Airsusnya masih berantakan kabel-kabel lah. Gitu. Mungkin paling ntar mau bikin setup. Ya kan, sama dulu jadi sama orang pertamanya itu kayaknya subwoofer aslinya itu dicabut. Dia ganti subwoofer box. Yang lebih gede. Nah, karena ada Airsus, jadi subwoofer itu copot duluan. Jadi sekarang nggak ada bass, nggak ada subwoofer. Nah, bokap pengen ada subwoofer. Jadi paling ntar gue sekalian nyari yang mungkin yang seukuran didudukan aslinya tuh, yang di tengah-tengah jok belakang, biar rapi aja, jadi nggak ada kayak ada audio standar gitu, atau emang dibikin setup ada audio sedikit lah gitu. Iya. Jadi kayak rapin setup bagasi aja gitu. Oke. Ini sejauh ini yang sudah lo modifikasi bagian kaki-kaki, terus bodyworknya, terus apa lagi, mesin kan tadi tipis-tipis lah ya jatuhnya, Tipis-tipis karena ya. sebelumnya udah ada yang modif gitu dari mobil sebelumnya. Di interior selain tadi audio apa lagi? Interior nggak ada sama sekali. Jadi emang lo biarin full standar karena emang udah nyaman kali ya? Kalau bisa ganti jok, maksudnya jok mesin sekarang pun juga udah enak gitu. Iya sih, Kalau parah. kita ganti kayak semi bucket gitu-gitu kayak lebih neken badan kan. Jadinya kayak kurang leluasa gitu. Buat hari-hari kan main pegel kayak gitu. Jadi ya udahlah biarin gitu aja interior. Kayak yang penting luarnya aja. Kalau gue denger-dengar dari teman-teman anak-anak mobil yang lain, katanya kan lo sering pakai nih mobil sehari-hari gitu kan? Iya. Suka dukanya apa sih? Kedukanya. Itu mobil pendek banget bos. Tapi anehnya, buat posisi jalannya kemarin juga gue sempet lagi foto-foto tuh, rolling gitu. Itu kan, ih pendek banget, gue juga lihat kan, ih pendek banget. Parah. Tapi di dalam tuh jarang gasrok loh itu. Cuma mungkin kalau orang-orang mikirnya, merek gila apa harian Iya, gitu makanya. kan. Sebenarnya GTR masih enak-enak aja kok buat harian sebenarnya. Cuma masalah dukanya tuh bensin. Dukanya bensin, Dukanya iya. bensin. Itu mah. Gimana ya? 2-3 hari gitu kan ngisi, 2-3 hari ngisi lagi gitu. Lapar mulu ya, aus mulu tuh Kayak mobil. duit gue habisnya di mobil bensin doang, bukan buat gue makan. Gue makan kayak tadi aja pecel lele dah gue doang, beres lah. Tapi ada pengalaman paling pahit gak? Yang Apa tuh? selama lo bawa nih mobil? Pengalaman pahitnya sih ada, tapi bukan gue yang bawa. Temen? Enggak, gue nggak pernah ngasih ke temen juga. Bokap. Jadi waktu itu dibawa ke PM tuh, Polda gitu. Ada gajlukannya tinggi. Dia kayak mungkin yang namanya bapak-bapak ya agak kurang ngerti Airsusnya mungkin kali ya. Jadi gasrok. Tengahnya. Oh tengahnya? Tengahnya kena tuh, duk, nyangkut gitu kan. Itu sampai manggil orang Airsus buat bantuin. Naikin gitu kan. Wah, itu karena tadi kan gue bilang juga kan side skirtnya itu kan udah gue lapis karbon. Jadi side skirtnya kuat. Tapi side skirtnya kuat, jadi gara-gara kena gundukannya itu neken fender.
Nah, fender itu kan nggak dilapis karbon, masih Bener. fiber kan. Jadinya ketekan nekuk-nekuk gini jadi krak gitu loh. Retak. Cuma nggak gede, Bisa di repair ya? bisa gampang. Bisa ya? Sehari beres. Sama satu lagi paling cuma susah nyari parkir. Susahnya gede banget bro, GTR bro, apalagi di KCM. Gue pernah ke McD, Mas ada parkir yang cukup luas nggak? Akhirnya gue parkir bener-bener kayak malangin jalan orang gitu loh. Oh. Terus ini aja nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, kalau masnya nggak apa-apa. Kan gue cuma ngikutin tukang parkir doang, boleh parkir di mana kan? Iya. Masuk basement juga nggak bisa. Mantap. Ceritanya lucu sih kalau gue bilang, menarik banget. Jadi nggak cuma mobil keren terus keren gitu ya. Ada semua Cerita lucunya juga malah lebih banyak gitu. Iya, semuanya tuh banyak faktor yang bikin itu semakin menarik gitu. Oke. Tambah lagi yang paling gue seneng kemarin ada. Apa tuh? Jadi kemarin gue lagi jalan mau ke rumah teman. Rumah temen tuh daerah Pondok Cabe. Jadi ada tuh keluarga nyebrang, bapak-bapak sama anaknya. Anaknya tuh lagi kecembutut gini. Kayak lagi bete gitu, cembutut gimana sih anak kecil kan cembutut gitu ya. Terus gue lewat nih. Dia ngeliat nengok lagi cembutut gini. Dari cembutut langsung Oh iya. kepuasan diri tau gak sih? Apalagi ke anak kecil kan perasaan mereka kan real gitu kan, tulus Iya, ya, iya, mereka iya, jujur-jujur iya, aja iya. gitu kan. Thank you banget Bro Raka, waktunya Yuk, udah santai. mau diajak ngobrol-ngobrol sama Great Otomotif di sini. Senang banget sama mobilnya, keren. Nissan GT-R R35 full M-Gain. Udah pakai Airsus, looknya ganteng banget sih. Lo udah bisa lihat semuanya. Itu aja dari gua. Jangan lupa di like dan share, terus juga jangan lupa di subscribe. Kasih komen-komen yang seru lah. Kalau kalian suatu hari punya kesempatan untuk modif mobil, mau mobil apaan gitu kan, atau kalau mau Nissan GT-R mau dibikin kayak apa, kita sharing aja di sini, oke? Jangan lupa di subscribe. Thank you.